Ini pertama-tama gue mau minta untuk boleh share screen dong, Sos. Ya, Ini share screen-nya dari aku aja, Kak. enggak, maksudnya gue pengen minta izin untuk share screen. Tapi kalau dari lu bisa share screen ya nggak Oh, apa-apa, bentar-bentar, Kak. bebas-bebas. Jadiin Kak Mehmet host aja, co-host aja, Ki. Iya, udah, Nu. Udah ya. Udah, Oke. Kak. Ini soal UTS tahun lalu ya. Kalau UTS di live itu biasanya bentuknya PG. Kalau nggak salah biasanya itu ada 40 atau 50 soal. Waktu ngerjainnya biasanya 100 sampai 120 menit lah. Sebenarnya mirip-mirip dengan apa ya, kalau gue lihat ya dikit hitungan, hitungan juga hitung-hitungan sederhana. Nah ini paling balik kita lanjut aja kerjain dan karena ini kemungkinan UTS PG itu bakal kebanyakan teori ya, teori dan logika-logika seperti itu, logika-logika makroekonomi lah kayak interest rate naik segala macam. Nah jadi paling untuk saran pertama gue, kalau bisa kalian kuatin dulu pemahaman terkait makroekonomi aja dulu ya. Oke, untuk yang soal pertama, tujuan dari kebijakan makroekonomi ialah D, semua betul. Ini sebenarnya pertanyaan jebakan ya. Terkadang tuh ada orang yang mikir itu, oh kayaknya makroekonomi cuma mikirin pertumbuhan doang, atau stabilitas dan apa ya, equality itu tidak dipikirkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini kadang suka muncul. Nah, kalau teman-teman mau pertanyaan kayak gini, pilih jawaban yang paling benar. Nah, sebenarnya ini yang A benar, B benar, C benar. Nah, yang tapi yang D itu lebih benar lagi. Kenapa? Karena tujuan dari kebijakan makroekonomi itu ada tiga, yaitu untuk mencapai pertumbuhan yang bagus, stabilitas ekonomi di suatu negara itu bagus, dan equality. Equality itu berhubungan dengan gini rasio atau pemerataan pendapatan. Jadi, tiga-tiganya itu diperhatikan dan merupakan tujuan dari kebijakan makroekonomi. Nah, yang kedua, di saat masyarakat menjadi makmur atau di saat ia meningkat akan titik-titik akan cenderung menjadi sebentar ya. Oke. Nah, sorry baru balik lagi. Jadi di saat masyarakat menjadi semakin makmur atau di saat ia akan meningkat akan cenderung menjadi nah MP ini kan ada satu dua tiga empat ya kan ada MPK, MPC dan MPS. Nah MPS itu gua lupa kepanjangannya, tapi itu nggak ada hubungan sama sekali dengan Y. Ini gua hostnya ya? Sas, enggak deh, gua co-host. Iya, Oke. Kak. Gua host. Enggak, gua co-host. Ya, oke. Jadi, eh kalau di sini, mungkin teman-teman tahu ada MPC dan MPL ya. Kalau Y itu kan sebenarnya berhubungan dengan tingkat produktivitas di suatu negara. Semakin produktif suatu negara, maka Y-nya itu akan meningkat. Makanya kalau teman-teman ingat di pertanyaan review kemarin, itu bagaimana cara untuk meningkatkan sebentar. Kemarin tuh pertanyaan review, oh, kunci keberhasilan untuk meningkatkan pendapatan real. Ah, Jadi itu sebenarnya berbanding lu apa ya? Kalau ianya ikut meningkat, itu menandakan bahwa pendapatan di masyarakat di negara tersebut juga meningkat. Nah, kalau teman-teman ingat ada MPC dan MPL, marginal productivity of capital dan marginal productivity of labor ya kan. Nah, di sini itu kalau semakin Y-nya itu meningkat atau produktivitas di suatu negara meningkat, maka
MPC itu pasti bakal lebih MPC-nya itu bakal lebih rendah. Kenapa? Itu balik lagi ke konsep eh, the law of diminishing return. Jadi kan kalau di eh, ini mungkin teman-teman catat aja ya. Nah, kalau di kalian ingat ada itu di faktor produksi itu kan intinya ada dua input ya, labor dan kapital, ya kan. Nah, diminishing of the law of diminishing of return itu ketika sebuah perusahaan itu hanya meningkatkan MPC-nya tetapi tidak meningkatkan MPL, maka seiring berjalannya waktu MPC itu kan akan cenderung menjadi lebih rendah kan. Nah, ini balik lagi ke konsep itu yang nomor dua. Itu sebenarnya teori, balik lagi ke teori sih, logika-logika seperti itu. Nah, yang ketiga, kebijakan untuk membuat ke kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia jatuh kepada. Nah, ini jangan sampai kebalik. Kenapa? Seringkali ada yang kebalik antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu cenderung kebijakan-kebijakan yang bersifat mengatur peredaran uang, ya kan? Nah, di Indonesia sendiri jumlah peredaran uang itu diatur oleh Bank Indonesia. Makanya ini kalau teman-teman lihat, ini jawabannya kan ada dua, ada A dan C kan, yang sebenarnya itunya sama ya, sama-sama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Nah, tetapi makanya balik lagi ke teliti baca soal. Di sini yang urutan pertama ditanya itu kan kebijakan fiskal terlebih dahulu. Nah, kalau kebijakan fiskal itu diatur oleh Kementerian Keuangan. Dan kalau moneter itu diatur oleh Bank Indonesia. Jadi jangan sampai entah teman-teman salah pilih di A. Lebih teliti aja membaca soal. Karena emang agak soal-soal tricky. Nah, nomor 4. Nomor 4 eh, hanya satu. Ini tadi mungkin teman-teman ada yang tahu nggak disgust unemployment itu apa? Ada yang tahu nggak disgust unemployment apa? Oke, disgust unemployment itu adalah pengangguran terselubung, ya kan? Nah, pengangguran terselubung itu bahasa Inggrisnya disgust unemployment. Jadi terkadang itu yang membuat bingung-bingung juga. Kita itu tahunya kalau pengangguran terselubung pasti teman-teman tahu dong. Ada yang bisa tahu nggak pengangguran terselubung apa? Aduh, nggak ada yang tahu. Fas. Siapa sih Muhammad Fasya? Tahu nggak pengangguran terselubung apa? Saya tahu Kang. Nggak tahu. Kang, Oh, lu tahu Sak? Ya udah apa Sak? itu apa nganggur tapi karena tenaga kerja tuh nggak kerja secara optimal atau maksimal. Jadi pengangguran tersebut kayak karena tenaga kerja itu apa ya kinerjanya itu jelek gitu atau nggak Ya, kerja secara maksimal. oke. Jadi pengangguran terselubung itu contohnya ya. Misalnya untuk bangun satu lemari itu sebenarnya hanya dibutuhkan 3 orang atau 3 tukang. Nah, tetapi perusahaan tersebut malah merekrut 4 atau 5 pekerja. Nah, di dalam proyek itu akan ada pengangguran terselubung. Yang entah mereka itu malah gabut atau misalnya ya pokoknya nggak maksimal lah, seperti kata Saka tadi. Nah, berarti syarat dari apa namanya discuss unemployment itu apa? Syaratnya itu tentu saja mereka sudah harus memiliki pekerjaan. Makanya jawabannya C. Nah, kalau kayak gitu, ada yang tahu nggak struktural unemployment? Coba. Kalau nggak tahu, paling gocap ini. Offline kan ya besok UTS-nya. Saskia, offline bukan sih besok UTS atau enggak? Kelas Paisro online. Oh, kelas PAS itu online. Oh, kalau Iya. online paling bagus-bagus kok online. Pakai itu nggak Sak? Pakai apa? Exam browser pasti ya? Kemarin sih Bu Tati nyuruh apa namanya bawa Atau laptop ke live kampus. doang? Oh, Prof. Atau sih dia cuma nyuruh bawa laptop ke kampus doang. Prof Tati pakai suka bawa laptop ke Iya. kampus. Iya. Hmm. Berarti ya pakai exam kayaknya.
Atau nggak paling reguler biasa sih. Kalau reguler biasa sih ya bisa sih buka website, cuman tergantung aja, jangan nyontek-nyontek aja dah kata gue. Soalnya ya itulah kita daripada ketahuan nol kan. Nah, jadi eh kalau struktural unemployment itu terjadi karena perubahan struktur ekonomi di suatu negara. Nah, misalnya kalau negara Indonesia, misalnya suatu negara itu awalnya industri gitu kan, industri, terus tiba-tiba dia bilang, ayo udahlah, gue fokus di agrikultur aja karena alam gue bagus. Nah, otomatis pekerja-pekerja yang semula bisa rakit mesin segala macam, terpaksa kan pindah ke sektor agrikultur. Nah, tapi mereka itu nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti cara nanam padi, cara milih bibit yang bagus gitu. Akhirnya mereka jadi struktural unemployment atau pengangguran. Nah, terus nilai K dari Keynesian Monetary Multiplier, ini kayaknya cek aja lah di buku, banyak ini di buku atau nggak di PPT. Jawabannya itu 1/1 min MPC. Kalau rumus-rumus kayak gini kayaknya nggak perlu gue jelasin ya, karena tinggal cek di buku aja. Nah, yang keenam, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Bonus demografi itu, nih, ini juga nih, ada trik juga nih. Kan artinya, yang pertama A, jumlah populasi diminimumkan. B, ekspor dimaksimumkan. C, pengangguran diminimumkan. D, dependensi burden rasio. Nah, misalnya nih, katakan teman-teman nggak tahu nih, kayak gue nggak tahu nih arti yang D apa gitu kan. Yang D itu apa artinya. Tapi bisa dilogikain seperti, kalau ada bonus demografi, berarti kan maknanya itu pertumbuhan penduduk itu kan meningkat kan. Akan ada bonus gitu dari pertumbuhan penduduk sebelum-sebelumnya. Nah, yang pasti jumlah populasi diminimumkan itu kan nggak mungkin kan, karena bonus demografi itu artinya populasinya bertambah kan. Itu salah. Nah, yang B, ekspor dimaksimumkan. Kan nggak ada hubungannya antara jumlah ekspor dengan bonus demografi. Nah, mungkin nanti ada yang bilang kan, kalau jumlah pekerjanya banyak, ekspornya bisa meningkat dong. Nah, itu kan akhirnya balik lagi ke kebijakan pemerintah. Apakah mau memaksimalkan ekspor atau enggak. Jadi, nggak ada hubungannya antara bonus demografi dan ekspor dimaksimumkan, itu nggak ada hubungannya. Yang C, pengangguran diminimumkan. Pengangguran diminimumkan itu kan berarti eh, harus ada lapangan pekerjaan. Jadi pengangguran diminimumkan itu tidak harus menunggu bonus demografi, sekarang juga bisa. Nah, jadi jawabannya itu yang tinggal jawaban yang benar, jawaban yang bisa benar itu paling D doang. Tuh. Jadi nggak usah repot-repot banget untuk dipilih, untuk apa ya? Untuk kalian hafalin semua. Logika-logika sederhana kayak tadi aja tuh sebenarnya bisa menjawab sedikit beberapa pertanyaan. Nah, yang tujuh. Yang tujuh ini harusnya ada di eh, review kemarin. Coba siapa ya? Eh, 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 eh. Jamet, Jaki Ahmad. Tahu nggak nomor 7? Jawabannya itu B. Kenapa bisa B? Matt? Waduh. AFK ya, Matt? Jamet AFK, boy. Ganti aja ke Brian dah, Brian. Iya kak, Nah, lu tau nggak kenapa jawabannya itu B? karena nggak ada ekspor impor. Udah. Kalau ada teks nggak? Apa? Ada teks nggak? Teks ada. Itu kenapa nggak masuk ke perhitungan? Ini apa sih? National saving. Iya, national saving itu apa rumusnya? Kan, oh, berapa ya? Wah, Nggak tahu kak. national saving. Waduh, National saving itu nilai. YCG. National saving. Iya YCG kak. Iya, dapat dari mana YCG? Kalau public saving deh, public Dari saving, lu tau nggak investnya. public saving? Invest sama saving sama kak. Ya udah gini deh, rumus public saving lu tahu? Public saving T kurang G. T kurang G kan public saving, Iya. ya kan? Bentar, gua tulis aja deh bahasanya. Ini gue bisa nulis kasih di sebentar.
Sebentar, gue bisa nulis gak sih? Gue bisa, ya kan? Ini aja deh, public saving. Saving itu T kurang G kan? Nah, kalau private saving, Eh, YTC. Y, YTC. Y kurang T kurang Y C. kurang T kurang C. Ya Iya. kan? Ah. Nah, rumus nasional saving apa? Bisa YCG, bisa public saving tambah private saving. Nah, ini orang-orang nih ya, kalau orang-orang kan kemarin banyak yang buat tentang rumusnya banyak. Ini sebenarnya sama gitu loh nih, kayak public saving nih. Public saving ditambah apa? National saving ditambah private kan? Saving, ya kan? Nah, kalau ini kita bedah, ya kan? Kalau kita bedah, public saving kan T min G ditambah Y dikurang T dikurang G. Gini kan rumusnya? Iya. Nah, nah itu kan berarti T min G tambah Y dikurang T dikurang G. Ya kan? Kayak gini kan? Nah, akhirnya kalian coret aja. T-nya kalian coret. Karena ada yang positif sama ada yang negatif. Makanya ketemulah hasilnya Y dikurang tunggu. Kayaknya ada yang aneh deh. Itu YTC kah yang private Oh iya, saving? YTC. Iya, makanya private saving ada yang aneh. Y T min G. Nah, kayak gini. Jadi nggak usah hafalin semua rumus. Logika-logika aja. Kemarin tuh banyak yang protes rumusnya banyak di yang ini kan. Gak usah hafalin rumus kayak Kak, public saving yang rumus-rumus saving-savingan banyak gitu. Enggak. Logika-logika aja kayak pemerintah dapat pemasukannya dari mana. Terus private saving itu mereka tuh pengeluarannya kemana gitu kan. Kemana aja gitu. Jadi nggak usah dihafalin semua kayak national saving ya udah cukup ingat aja public plus private. Ntar tinggal bisa dicari Y min C min nggak usah dihafalin secara semuanya gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 8 soalnya nggak lengkap ya. Saskia, Iya, Kak. itu nomor 8 di file Gdocs-nya emang nggak lengkap atau gua kehapus? Emang kayak gini ya soalnya? Iya, emang kayak gitu, Kak. Ekonomi secara keseluruhan. Oke. Oke. Untuk ekonomi secara keseluruhan, maka jawaban yang benar itu B. Income harus sama dengan expenditure. Kenapa? Savings itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai expenditure. Orang mengeluarkan uang untuk menabung. Ya emang agak ribet sih. Kalau ini agak-agak tricky sih. Cuman gue nggak tahu nih, emang kayak gitu konsepnya atau soalnya kurang lengkap. Jadi ya agak hati-hati aja sih. Nah, nomor 9. Gross domestic product didefinisikan sebagai nilai pasar untuk semua final goods dan service yang diproduksi di sebuah negara pada suatu periode tertentu. Nah, ini kemarin nih kayaknya banyak yang kejebak di soal review yang nomor 1. Kan muncul kan ini soalnya. Kalau kemarin itu review dibilang pada dasarnya PDB atau GDP adalah menghitung semua titik-titik antara barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dengan periode waktu tertentu. Nah, itu jawabannya itu bukan nilai tambah, tapi nilai akhir. Nih, jawabannya itu adalah semua final goods, semua nilai akhir jasa dan barang yang diproduksi di suatu negara. Catat itu. Terus, nah, nih, good dan service yang diproduksi dan dijual secara ilegal. Itu jawabannya apa? Kenapa A? Coba kita tanya siapa ya.
Saka udah, Jamet udah, Brian udah, Jasmine, Min. Waduh, AFK bang. Oke, ya. Jadi barang yang dicatat ke dalam GDP adalah barang yang legal dan diproduksi dalam satu negara, bukan dilaporkan pada pajak pendapatan, itu bukan. Jadi selama dia legal dan selama dia itu diproduksi di satu negara, makanya dia itu tercatat dalam GDP. Terus mungkin waktu itu pernah ada yang tanya eh, kalau kayak semacam rokok atau rokok itu dicatat gak dalam GDP? Rokok itu kalau berdasarkan definisi ya, rokok itu dicatat. Kenapa di Indonesia sendiri rokok itu legal selama dia bayar cukai? Terus bagaimana kalau rokok-rokok yang nggak ada cukainya? Itu rokok ilegal. Dan itu nggak, rokok ilegal itulah yang nggak tercatat dalam GDP. Jadi selama rokok itu membayar GDP, membayar cukai, rokok itu menjadi rokok legal dan dia tercatat dalam GDP. Tapi kalau misalnya rokok itu nggak bayar cukai, dia jadi rokok ilegal dan itu tidak tercatat dalam GDP. Nah, ini nomor 11 konsepnya sama kayak tadi, nilai intermediate goods atau barang setengah jadi yang dijual tentu saja tidak dihitung dalam GDP. Karena GDP hanya mencatat barang-barang yang nilai akhir barang atau barang final goods lah, barang akhir yang sudah diproduksi di suatu negara. Kak, Nomor 2, aku mau nanya boleh gak? siapa? Aulia. Oh iya, silakan. Kan itu ngomong kalau GDP itu kan dihitungnya nilai akhir doang ya. Mm, Nah, terus kalau ekspor impor kan juga dihitung kalau kita nge-ekspor tuh, kalau Indonesia nge-ekspor kan dihitung juga di GDP. mm, Kan itu ada kalau nggak salah di salah satu kota di Jawa gitu. Dia kan mm, nge-ekspor kulit ya. Kayak kulit buat dibikin jadi apa ya? Dibikin jadi tas-tas branded gitulah di Paris. Itu tuh dihitung mm. nggak sih di GDP? Padahal kan itu kayak raw gitu loh, raw materials gitu. Soalnya Oh, kayak oke. impor kulit. Ya, paham. Jadi maksud lo itu kalau raw material yang yang diekspor atau yang diimpor itu bagaimana ya? Iya benar. Oke. Sebenarnya gini, nilai akhir suatu barang itu eh, adalah nilai yang dijual di pasar gitu. Gimana ngomongnya? Misalnya gini, eh, misalnya kayak ayam mentah gitu kan, ayam mentah dijual, tunggu bentar ya, gue agak ngasih contoh. Oke, gini aja deh contohnya. Misalnya gini, ada pabrik kayu nih, ya kan, pabrik kayu. Dia itu melakukan impor kayu jati dari negara lain. Di mana itu kan kayu jati itu, kalau kayunya doang itu kan bersifat raw kan, seperti kata si Aulia tadi ya. Nah, yang tercatat di GDP itu adalah nilai raw material itu. Tahu nggak penyebabnya? Penyebabnya itu karena negara tersebut hanya bisa memproses kayu jati itu senilai itu doang gitu loh. Jadi nggak bisa negara itu kayak nggak mampu untuk mengubah ke kursi, nggak mampu mengubah ke meja. Jadi ya udah, kapasitas produksinya hanya segitu dan itulah nilai akhir dari kayu jati itu. Kayak tadi kan kulit nih, misalnya Indonesia ekspor kulit ke luar negeri yang istilahnya hanya ya udahlah, hanya raw material kulit doang kan. Ya udah, ekonomi itu atau para ekonom itu menganggap ya udah negara Indonesia hanya mampu memproduksi sampai ke titik ini dan itu berarti nilai akhir dari sekian dari rantai produksi gitu loh, Sas. Aulia, paham nggak? Paham Kak, thank you. Itu jadi selama dia nggak bisa melanjutkan proses itu,
ya udah dia oper ke lain untuk mengasih nilai tambah. Gitu. Jadi nilai akhir itu maksudnya dalam konteks rantai produksi ya. Oke, yang nomor 10. 10 udah tadi. 10 udah, 11 udah. 4 komponen ini harus tahu lah ya. Kan Y sama dengan C, G, I, and X. Investment, government purchase, dan network export. Tahulah harusnya ya. Nah, ini dia. Dalam makroekonomi, investment ialah pengeluaran pada jangan terjebak entah itu saham, entah itu emas, entah itu untuk rumah, ya kan? Jawabannya itu adalah capital equipment, inventories, dan structures, termasuk perumahan baru. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih, coba kita bedah, ya kan? Real estate dan aset finansial. Sebenarnya kalau kita balik ke definisi apa namanya investasi di dalam ekonomi, investasi itu adalah kita ngeluarin duit supaya lebih banyak menghasilkan duit atau memperbesar produktivitas kita. Nah, aset finansial itu kan sebenarnya tidak memperbesar produktivitas kita. Mungkin iya, bisa menghasilkan lebih banyak duit. Tapi kan tidak memperbesar produktivitas kita. Dalam hal barang ya. Kalau ekonomi itu barang. Makanya kalau stok, bonds, atau aset finansial lainnya enggak. Ya kan? Nah, kenapa perumahan baru itu termasuk ke dalam investasi? Sebenarnya itu yang dilihat itu bukan nilai tanahnya yang semakin naik. Tapi kalau kayak kita misalnya nih beli rumah secara tidak langsung produktivitas di suatu negara itu meningkat karena perputaran ekonominya itu berjalan. Atau gimana ya? Sebenarnya tricky sih perumahan baru bisa masuk konsumsi juga masalahnya. Entar deh gua coba cari tahu dulu ya perumahan baru itu kenapa masuk ke investasi. Tapi definisi investasi dalam ekonomi atau makroekonomi itu adalah pembelian suatu barang atau jasa untuk meningkatkan produktivitas. Itu investasi. Makanya dibilang beli emas itu bukan investasi, beli saham itu bukan investasi, dan segala macam itu bukan investasi. Berbeda lah dengan investasi-investasi yang sama ini mungkin dikenal kalian. Tapi untuk yang perumahan baru, nanti gue cari tahu lebih lanjut. Takut salah jelasin. Oke. Ntar catat aja ya, Sas, yang nomor 13 itu. Ntar gue kasih tahu jawabannya deh ke Saskia. Oke. Nomor 14. Real GDP ialah produksi goods dan service yang dinilai menggunakan harga konstan. Nah, terus abis itu ada yang bisa bedain nggak real GDP sama CPI? Coba Alivia. Waduh, pada AFK. Lip. Saya Kang. Waduh, Fatuk. Boleh deh tuh, silakan. Kalau CPI itu dilihatnya dari perubahan harganya nggak sih? Dari price basket? Jadinya kuantitasnya tetap ya tiap tahun. Iya. Nah, kalau real GDP? Kalau real GDP itu dilihat dari pertumbuhannya dari apa? Dari kuantitinya ya? Ya, kuantitasnya yang berubah. Jadi, kalau CPI itu harganya tetap fixed price. Kalau CPI itu, kalau GDP yang fix itu kuantitasnya. Nah, gue nggak tahu ya kemarin teman-teman jawabnya waktu review gimana. Tapi sebentar, kita coba lihat soal review. Nah, ya. Review kalian belum pada dikasih kajinya kan? Belum. Bentar ya.
Nunggu aba-aba dari Pak Koordinator. Nih, kan nih soalnya ya. Nih. Ini yang gue ngambil yang paket B. Cuman tuh, pasti salah. Met. Nih ya, nih. Kalau soal kayak gini nih, coba kalian baca. Kalian pakai kuantitinya itu yang mana? Kuantitasnya. Untuk ngitung CPI. Ngitung apa, Kang? Kuantitas kentang, kuantitas potato, itu kalian pakai yang mana? Kuantitas yang mana? Yang itu, Buat yang 75 sama 150. Yang itu, Kak. Siapa tuh tadi? Oke, bagus. Kalau kalian jawab itu benar. Tapi gue menemukan ada beberapa orang yang menggunakan kuantitas of potato itu yang 110. Hati-hati di situ. Fix basket itu pakai yang 175 dan 150. Itu aja sih. Siapa tahu banyak yang salah kan kemarin. Baik salah ya gocap nilai slow aja. GDP deflator. Ialah rasio gampang lah ya, nominal per GDP. Berarti nominal terhadap GDP kali 100. Hah? Kan bukan gua TA lu. Kan bukan gua met TA lu. Kacau nih. Profesionalitas gua tinggi, met. Jangan main-main. Gue juga baik. Si Kira bilang praktikannya tolol-tolol bego. Oke, kita lanjut. Jika di GDP deflator ialah 150 dan nominal GDP itu 9.000, maka real GDP-nya, tahu kan cara ngitungnya? Kan nominal. Nominal bagi real sama dengan deflator. Males banget kan nulis ini. Kan nominal bagi real kali 600. Kalau 600, 6.000. 6.000. Tadi 6.000, tadi nolak ketutupan jari. Bohong. Nah, ya kan? Kan kayak gini rumusnya. Nah, di sini yang dicari adalah real kan. Berarti realnya itu tukeran posisi dengan deflator. Jadi nominal bagi deflator kali 100 sama dengan real. Gitu aja, gampang. Bisa dibuat susah. Oke, jadi jawabannya 6.000. Emang ya? Ya udah anggap aja ya. Nomor 17. Ini logika juga nih. Fungsi dari money. Yang A, Anda membuat daftar harga dari permen yang dijual pada website Anda. Street Sweet. Nah, ini tuh yang A itu fungsi money sebagai apa? Transaction. Daftar harga. Value. Yang value. Siapa tuh tadi yang jawab anjing? Jamet. Kelas. Kalau yang B? Transaction. Alat pertukaran. Kalau yang C? Store of value. Nah, bagus, Mat. Bagus nih anjing UTS-nya Jamet nih. Pasti. Nilai mata uang Indonesia pada saat ini ialah fiat money tanpa intrinsic value. Kenapa jawabannya tanpa intrinsic value? Kang, aku. Najis anjing Jamet dulu nih, pinter ya. Iya. Karena dia nggak ada nilai intrinsiknya. Kan kalau emas tuh ada nilai intrinsiknya, nilai emasnya tuh ada. Nah, kalau fiat money kan kita pakai uang kertas, jadi nilai intrinsiknya tuh nggak ada, tapi ada nilai di atas kertasnya. Kalau fiat money itu apa sebenarnya, Matt? Fiat money itu bahasa kasarnya uang buatan, uang dicetak. Oke. Jadi kalau intrinsic value itu cenderung ke commodity value. Commodity value itu sendiri contohnya tadi
itu gak hanya emas ya, bisa juga kayak alkohol, rokok, atau enggak misalnya katakan nanti ya, misalnya kain sutra jadi langka, ya kain sutra bisa jadi komoditas money. Itu bisa tuh. Gue juga jujur, Matt. Astaga Tuhan. Jadi seperti itu, ya kan. Nah, kenapa tanpa intrinsic value? Karena nilai kertas yang kalian pegang saat ini, itu nilainya nggak sama dengan bahan bakunya. Nggak penting. Agak anjing. Fitnah, boy. Pencemaran nama baik. Oke, M1. M1 itu meliputi D. kagak. Deposit itu masuknya M2. Oh iya, C. C. Jadi M1 itu duh, asem bulat belum duduk. Oke, M1 itu sebenarnya kasarnya itu uang yang beredar lah di masyarakat. M1. Nah, untuk M2 itu uang yang beredar di masyarakat ditambah surat berjangka, surat utang lah, surat utang yang jangka panjang, jangka pendek, nah itu masuk ke M2. Jadi kalau M1 itu ya cuma uang yang beredar di masyarakat aja, uang yang liquid lah. Tuh. 20 tingkat bunga yang lebih rendah akan membuat orang untuk apa? Ya, Untuk interest rate nih. berinvestasi. Iya, investasinya lebih tinggi, berarti interest rate-nya Interest rate-nya rendah. oke, Interest rate-nya turun. Oke, kalau tingkat bunganya rendah akan membuat dari sisi supply-nya geser ke kiri atau ke kanan. Ke kiri, Kang. Kalau demand-nya, Bentar, apa namanya? Tadi kalau apa? kalau tingkat bunganya lebih rendah, supply-nya geser ke kiri atau ke kanan. Kalau rendah ke kanan, salah. Supply kan? Supply. Pakai ini Nih. kan, kurva loanable fund kan? Apa gimana? Iya. Nah, nih ya. Kan katakan ada kurva kayak gini kan. Ya. Nah, ini sebelum ada kebijakan apa-apa nih, kayak gini. Ini kan. Nah, begitu ada kebijakan nih, tingkat suku bunga direndahin. Supply-nya geser ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kiri. Demand-nya geser ke kanan. Nah, di mana? Nih, ini kan kurvanya ini sebelum ada kebijakan apa-apa kan. Iya. Terus S1. Ini D. SD. Yang kiri loanable ya? Kiri interest rate. Kiri interest rate. Yang atas interest rate, yang kanan, yang bawah loanable kan? Yang Y. Iya. Nah, kan kayak gini kan. Ini belum ada apa-apa nih, belum kebijakan apa-apa nih. Tiba-tiba Bank Sentral bilang, tingkat suku bunga gua rendahin. Maka apa yang terjadi? Oh iya. Supply-nya banyak ke kanan. Ke kanan. Enggak dong. Nah. Demand-nya yang ke kanan kan? Demand-nya geser ke kanan, supply-nya geser ke kiri. Oke. Kalau kasusnya misalnya government melakukan budget defisit. Awalnya kayak gini nih. Terus government melakukan budget defisit. Ini interest rate-nya kayak gini. Ini loanable fund. Misalnya pemerintah melakukan budget defisit. Maka apa yang terjadi ke supply-nya? Waduh. Ke kiri. Supply berkurang. Supply-nya berkurang. Iya. Ya kan? Terus apa yang terjadi ke demand-nya? Demand-nya ke Demand-nya kenapa? Gimana tuh demand-nya? Demand-nya ke kiri juga. Ayo. Oke, demand-nya itu geser ke kiri juga. Kan tingkat suku bunganya tinggi, otomatis orang-orang nggak mau minjem kan. Jadi
kalau ada kebijakan nih, lu lebih baik gambar dulu nih kurva sebelum kebijakan, supply demand sebelum kebijakan. Nah, terus begitu ada kebijakan, baru lu ubah-ubah, lu kotak-katik. Gitu ya. Jadi jangan pusing gitu, kalau tingkat bunga lebih rendah, berarti ini. Nah, lu gambar dulu nih sebelum kebijakan kayak gimana. Terus kalau entah ada kebijakan, oh pengaruh ke sisi supply gimana, pengaruh demand-nya gimana. Nah, kita balik ke soalnya. Kak mau Tadi nanya, siapa yang mau nanya? Brian, Kenapa, Bri? itu demand itu point of view dari mana Kak? Demand itu point of view dari orang yang mau minjem. Oh, kalau supply itu dari yang mau minjemin ya? Mm-mm. Oke Kak. Makanya kan Berarti demand sumbu itu sama kayak perusahaan ya? bisa dari perorangan bisa. Oke, thank you Kak. Makanya kan di bawahnya itu kan tulisannya loanable fund atau uang yang tersedia untuk dipinjamkan. Gitu. Oke, nomor 20. Membuat orang eh, lebih sedikit menabung. Benar, uang yang bunga yang rendah itu kan secara logika ya. Orang kan lebih sedikit menabung. Logikanya masuk nih. Ya kan, makanya tadi supply geser ke kiri. Sehingga permintaan akan loanable fund mempunyai upward slope. Atau loanable fund-nya meningkat. Salah nggak? Salah kan? Kalau geser ke kiri nggak mungkin loanable fund-nya meningkat. Terus, B, lebih sedikit menabung. Benar juga. Sehingga permintaan loanable fund mempunyai downward slope. Tunggu, ini kita lihat coba yang benar deh. Ya, sebentar. Wah, ini tricky lagi pertanyaannya. Ini B juga benar ya. Biar lebih sedikit menabung. Ah, oke. Ini hati-hati ya. Ini soal, aduh, baik banget sih sudah jebak nih. Kalau bisa sedikit menabung, sehingga permintaan akan loanable fund mempunyai downward slope, ya kan? Nah, ini benar dua-duanya, ya kan? Iya, iya. Nah, ini dua-duanya benar nih yang B. Yang B itu emang, kalau tadi kan supply-nya tuh geser ke kiri, loanable fund-nya juga, permintaan loanable fund-nya juga geser ke kiri kan. Nah, tetapi ini itu nomor 20 yang B ini nggak menjelaskan gitu loh. Kayak beda-beda. Yang sebelum koma lebih sedikit menabung, itu menjelaskan tentang supply. Yang setelah koma, itu menjelaskan dari sisi demand. Gitu kan. Kayak, apa ya, nggak ada hubungannya antara lebih sedikit menabung, terlalu jauh lah hubungannya, lebih sedikit menabung sehingga permintaan. Nah, kalau misalnya alasan itu lebih sedikit menabung sehingga ketersediaan loanable fund itu berkurang, itu baru benar. Tapi kalau misalnya lebih sedikit nabung sehingga permintaan akan loanable fund mempunyai downward slope, itu salah. Jadi jangan sampai yang ini tricky sih, anjing. Sumpah ini tricky. Karena kalau lu lihat B sama C, B sama D ini sama-sama benar, tapi lebih benar D. Kenapa? Karena antara sebelum koma dan sesudah koma itu saling berhubungan. Kayak nih, D lebih banyak melakukan investasi sehingga permintaan akan loanable fund mempunyai downward slope.
Halo, halo. Sorry ya putus. Sorry. Oh, itu mati. Oke, ini balik lagi ya. Yang ini. Nih. Mm-mm. Ini bisa 2 grafik sih. Nih ya. Dosennya bocor. Menjebak banget. Benci nih. Ini kayak gini ya. Nih. Masih anotit. Nah, nih. Segini. Supply, demand, sebelum ada kebijakan. Ini demand. Nih. Oke. Oke. Kalau misalkan suku bunganya itu menurun, ya kan, menurun. Maka kan tadi sesuai kata gue supply-nya itu turun kan. Supply-nya turun. Ini S1. Jadi S-nya di sini lah. Aduh, susah. S1. Ya kan. Nah, tadi gue agak yang penjelasan awal tadi grafiknya salah dikit lah. Nih. Ini kalau yang kurva yang ini itu pengaruhnya ke titik supply, ya kan? Jadi kalau interest rate-nya turun, maka orang yang ingin meminjam itu orang yang ingin menabung semakin dikit, makanya supply-nya itu makin rendah. Nah, kalau yang sebelah ini kita asumsikan yang bergeser itu adalah demand-nya, gitu. Demand-nya itu ketika interest rate-nya itu tinggi, maka demand-nya itu akan semakin banyak. Susah sini, aduh, dosen. Seperti itu. Jadi logikanya sih kayak gitu ya. Jadi kalau tingkat bunga yang lebih rendah akan membuat orang untuk yang A pasti nggak mungkin karena lebih sedikit menabung, maka loanable fund itu berkurang, bukan naik, bukan upward slope. Yang C melakukan investasi sehingga oh ya yang C lebih banyak bentar ya. Upward slope. Sedikit. Bentar. Gue baca catatan gue dulu bentar ya.
Iya anjir. Bentar ya. Ini ntar yang tadi Saskia. Halo Sas. Iya, kenapa Kak? Eh tolong dicatat dulu ya yang soal nomor berapa tadi? 13 sama 20. Nanti gue tanya dulu ke teman-teman gue yang TA lain atau enggak gue tanya ke dosen. Oke Kak. Soalnya kalau misalnya lebih banyak melakukan investasi harus kalau tingkat suku bunga turun ya harusnya loanable fund itu mengalami itu kan itu ya, ntar gue tanya dulu ke teman TA gue deh yang nomor 20 nih. Takut salah. Gak enak ntar kalau salah. Oke, yang nomor 21 mana berikut ini yang akan dikeluarkan dari PDB untuk tahun 2005. Sumpah. Nah, ini klasik ya. Ini klasik. PDB itu barang yang legal dan diproduksi di negara sendiri. Jadi kalau diproduksi di negara luar, itu harusnya nggak masuk ke perhitungan. Kalau PDB, produk domestik bruto. Iya. PDB ya? PDB. PDB itu rumusnya Y sama dengan C min. Bisa masuk. Penjualan. Ini jawabannya C. Ini juga deh. Tadi nomor 13, 20, 21. Ntar gue tanya deh. Bisa masuk. 21 ntar gue tanya juga ke teman TA gue. Harusnya sih masuk ya yang C. Dengan asumsi open ekonomi ya. Tapi kalau asumsinya close ekonomi, yang C harusnya nggak masuk. Nomor 22, PDB dapat diukur sebagai jumlah dari B. Benar konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. C, I, G, NX. PDB. Itu cara ngitungnya, dan diukurnya dari situ. Terus nomor 23 itu produk domestik bruto adalah jumlah dari nilai pasar dari B, barang dan jasa akhir, seperti yang tadi udah gue jelaskan. Nomor 24, jika PDB nominal pada tahun 2005 melebihi PDB nominal pada tahun 2004, maka produksi output pasti naik belum tentu, pasti turun itu juga belum tentu, pasti sama juga belum tentu. Mungkin naik, mungkin turun, atau tetap sama karena tidak ada informasi yang cukup benar. Informasinya nggak cukup ya, karena bisa jadi nih, contoh ya, outputnya itu nggak berubah, tapi harganya berubah. Itu kan pasti PDB nominalnya kan naik kan, nominal GDP-nya naik. Tapi misalnya harganya nggak berubah, tapi harganya nggak berubah, tapi jumlah barang yang dihasilkan berubah. Itu kan pasti nominal GDP-nya juga berubah. Jadi jawabannya itu yang
mungkin naik atau turun karena itu nggak ada informasi tetap. Apakah harganya itu sama, apakah itu jumlah outputnya sama, nggak ada informasi tetap. Jadi pilih yang pasti paling benar. Nah, terus nomor 25, jika seorang tukang sepatu membeli seharga $100. Nah, nih, coba kita tanya ke Saka. Sak. Saka. 500. Hah? 500. Kenapa 500? Akhirnya 500. Yang jual dari sepatu itu 500. Oke. Nah ya, udah paham ya konsepnya. Bagus. PDB akan mencakup komponen berikut. Aduh, ini ngulang-ulang aja terus. Yang pasti kan nih, penjualan obat-obat terlarang nggak mungkin karena ilegal. Penjualan barang setengah jadi kan cuman nilai akhir yang diambil. Terus nilai mengambil cuti dari kerjaan apaan? Nggak jelas. Ya udah, satu B, pelayanan konsultasi atau jasa itu kan, secara tidak langsung. Terus kalau 27, GDP realnya. Tahun 2003 ya dasarnya. GDP real tahun 2004. Oh, GDP real kan 300, 900 harusnya. Bentar ya. Ini salah itu atau enggak? Tahun dasarnya kan 2000. Soal tahun lalu, Matt. Kenapa, Matt? Gue ya nih, coba gue hitung deh. Kan kalau real itu kan berarti 2004. Berarti pakai harga 2004 dikali kuantitas tahun dasar. 300. 900 anjing nggak sih? Ya nggak sih? Kalau real GDP bukannya pakai harga tahun dasar ya? Bukannya kuantitas itu tetap ikut tahun current year? Oh iya deh, sorry, gue kebalik, sumpah. 700. Ah iya, saya. Thank you. Siapa tadi? Saka ya? Ya, thank you, Sak. Kebalik gue. Jadi, ya benar, 1060. Jadi, kuantitas dikali harga kan 360. Terus 70 ke 700. Ya benar-benar Sak. 1060. Kenapa, Matt? Soal tahun ini kayak gimana katanya? Matt? Halo, Matt? Lah, bocor gimana? Bodoh amat. Iya, ini nggak mungkin ada, ini nggak mungkin bocor. Dosen. 28 dasar. Aduh, males banget gue scroll ke atas. Saking hitung GDP developer udah pada tahu ya. Kita hitung aja sendiri. Soalnya ntar lu kasih kan ya, Sas. Saskia. Sas. Wah, hilang. Ya udah, ntar soalnya minta ke Saskia aja ya. Udah dikasih kan? Udah dikasih kan? Ya udah, kalau hitung-hitungan, ngitung sendiri lah. Persentase peningkatan harga. Peningkatan harga itu berarti harusnya pakai CPI. Ini 13%. Teori-teori nggak ada ya? Wah. Kecuali dari Oke, nih. Ini kenapa jawabannya C? Coba lihat soal nomor 31. PDB Inggris Raya akan dihitung kecuali dari komponen berikut. Kenapa jawabannya C? Karena tembaga dibeli produsen keran Bristol. Itu kan bukan di Inggris. Diproduksinya. Di Bristol. Salah. Alasannya itu bukan nilai akhirnya. Nilai akhirnya itu ya keran. Lihat tuh. Kan tembaga dibeli oleh produsen keran Bristol. Itu. Udah ya, paling sampai sini aja. Ntar gue berarti ada ngutang nomor 13, 20, 21.
13, 20, 21 ya. Nanti gue kasih tahu ke Saskia ya jawabannya. Nanti Saskia bisa tolong kasih ke teman-temannya ya, Sas. Lu Saskia. Iya, Kak. Oke. Oke, paling itu aja sih yang mau dibahas. Kalau PDB atau ada yang bingung mau tanya aja ya. Gue usahain jawab deh. Nanya pas UTS boleh kan, Matt? Dijawab. Ya, tergantung lah pipa ke sepatu insentif lah. Enggak lah anjing, gue lagi ada UTS anjing di jam segitu. Gak mau gue mengorbankan nilai gue. Lagi ada UTS gue. Paling gue balikin ke Saskia deh, Sas. Silakan tutup. Ah, ini nggak mau ngasih kuis ya? Apa lo kuis? Yaudah deh 20.000-nya buat chat saja nggak apa ya? Enggak, 20.000 buat si Saka aja. Banyak jawab ya. Kalau nggak Saka jamet dah tuh, sweet berdua tuh. Ceban-ceban deh berdua. Bagi dua. Bagi 2 aja. Nah, tuh, Ceban-ceban udah ya berdua ya. Nggak kok 4 batang, 5 batang tuh, Sas. Nah ya. Waduh. Untuk Saka ceban, untuk jamet ceban ya. Paling GoPay udah. Nah, udah ya, gua kasih ke Saskia. Yang banyak jawab tadi soalnya mereka berdua doang. Jadi ya udah, kasih ke mereka berdua. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah hadir Esprep malam ini. Semoga nanti UTS-nya lancar dan makasih juga buat Kak Mateus untuk berbagi ilmunya di Esprep kali ini. Itu yang untuk GoPay-nya nanti PC ke Aulia aja. Oke, aku tutup aja ya. Makasih teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Oke, makasih semuanya. Dadah. Makasih Kang Memet. Makasih Makasih Kang Mehmet, makasih James. James. Makasih Saskia. Makasih Aulia. Makasih Fahri Ramadan. Makasih Makasih Sakro. James. Goceng ya, Makasih goceng ya, gopenya goceng ya. Meisa Makasih Marta. James. Makasih. Makasih. 20.000 ya. Goceng anjing, goceng. 20.000 asik. Akhirnya memenangkan juga saldo GoPay. Ya Allah. Besok ikut aja start. Besok ada lagi. Ada lagi besok ikut aja start. Kalau start gue gak bisa jawab. Nanti kasih bocoran aja. Nanti gua kasih KJ-nya deh, Met. Ya, nah, lu gue beli KJ-nya 15.000 deh. Waduh, Iya, kok jadi jual aja sih? Met goceng, Met. Gimana? Nanti lu jual 10.000. Nanti pas hadiahnya buat gua. Jadi untung 10.000, cuan, bro. Oke. Aman lah. Bentar ya. Awas ini masih di record loh. Nggak apa-apa. Yaudah, thank you.